proses. Tadi saya juga ngobrol dengan Pak Latif ya. Bapak Ibu tahu nggak bedanya orang sukses dengan orang yang tidak sukses? Kita bilang samanya dulu deh. Samanya semua ngalami masalah sama, tapi bedanya adalah meresponnya. Karena orang sukses meresponnya dengan semakin semangat, semakin takjub. Sedangkan orang gagal meresponnya dengan apa? Semakin marah, semakin bersungut-sungut. Ya, ini Alkitab juga coba kasih tahu saya, tokoh mana yang hidupnya 100% dari kecil sampai gede, Tuhan bela sampai gak ada masalah dengan itu. Buang anaknya sendiri tidak dikecualikan. Yesus dari baru lahir sudah mau dibunuh minta ampun. Belum lahir sudah ada masalah rumah tangga minta ampun. Tidak ada. Ishak mengalami, Yusuf mengalami, Ayub mengalami, Daud mengalami, ya kan semua alami. Kenapa mereka mau menonjol? Karena mereka merespon dengan iman. Jadi kadang-kadang kita bicara penyembahan terlalu rumit, musiknya terlalu mahal, mesti pakai lampu yang keren. Nggak harus. Selama kita menyembah dengan iman, di situ Tuhan ada dan mujizatnya bekerja. Ini Bapak Ibu. Karena saya juga gitu. Rupanya Tuhan memproses kita. Saya alami. Kalau hari ini saya mau katakan salah satu tujuan berproses menambah urapan kita. Jadi mulai malam ini, ketika engkau mengalami proses, engkau bersyukur tadi yang gini ya. Terima kasih Tuhan atas masalah ini ya. Thank you. Ayo Tuhan lagi jangan itu stres namanya Bapak Ibu. Terima kasih Tuhan. Karena walaupun masalah ini berat, aku tetap kuat menghadapinya. Karena tanpa sadar kita sedang bertambah urapan. Daud dijanjikan jadi raja, betul? Dikasih urapan raja. Tapi kenapa dia harus menghadapi Goliat, menghadapi semuanya? Supaya urapan dia sebagai urapan raja terus ditambah-tambahkan oleh Tuhan. Sehingga ketika dia sudah menjadi raja, dia menjadi raja yang baik, sanggup menghadapi segala tantangan sekali. Dan saya baru ngerti kenapa Tuhan panggil saya di Australia, karena itu bicara soal urapan. Waktu saya di Australia, Bapak Ibu, itu lama loh, 10 tahun yang lalu. Mereka memuji Tuhan udah dahsyat sekali. Kalau di sini worship leader memang kita timur ya, disuruh berdiri ya berdiri, disuruh duduk ya duduk ya. Kalau mereka barat tuh gak ada suruh-suruhan. Mau berdiri ya berdiri sono, mau nari sono, terserah gitu ya kan, gaya barat gitu ya. Jadi mereka dahsyat sekali, dia belum royalnya, belum berdiri, udah berdiri semua, udah heboh semua. Lalu ketika saya naik di panggung, apa yang mesti saya ngomong? Mereka dahsyat begitu, saya mesti ngomong apa? Tapi saya juga gak mau ya. Apa yang nanti Indonesia kalah mau, saya gak mau. Tuhan, saya bicara begini. Terjemahkan sama orang bule, saya ngomong Indonesia. Katakan, puji-pujian Australia hebat, tapi puji-pujian Indonesia tidak kalah hebat. Yang ada walhasil habis diterjemahin itu bule melotot semua Bapak Ibu. Penasaran dong, berani ngomong bule, harus berani ngomong bertanggung jawab loh. Harus ada bukti yang tidak terbantahkan ya kan. Mereka melotot, apa dasarnya berani ngomong? Orang ini ibaratnya dari Yerusalem di sini gitu ya kan. Katakan, saya perhatikan selama sebulan, gereja di Australia ada yang jadi kantor, gereja di Australia ada yang diubah jadi bioskop, gereja di Australia itu ada yang diubah jadi sekolah, museum, bahkan masjid ada. Serius, saya katakan di Indonesia bioskop bisa jadi gereja, beberapa kantor bisa jadi gereja, ya kan? Bioskop semua gedung-gedung bisa jadi gereja. Bahkan yang tadinya sawah-sawah ini rumah pemotongan hewan sebanyak dari sonat dan setelah lama pasti potong hewan saudara. Di sini sudah anak domba Allah. Tapi pujian Indonesia tidak begitu. Karena saya belajar bahwa puji-pujian itu punya kuasa, dan itu tidak ditentukan oleh apapun selain oleh iman kita saat menyembah Dia. Tuhan memberikan kita kuasa dan nanti saya akan bahas. Di hari ini mari kita kembali menjadi penyembah dalam roh dan kebenaran dulu. Karena Tuhan sudah menebus kita bukan main-main.
Jangan lagi dapat anak Tuhan itu ciri-cirinya apa? Buat saya ciri-cirinya anak Tuhan tidak boleh rendah diri. Tidak ada rendah diri apa? Mendengarkan dunia menkomentar tentang mereka dan menerimanya. Kamu ini miskin, kamu ini gagal, karena anak Tuhan sudah ditebus Tuhan dengan darah yang mahal. Artinya apa? Kita berharga di matanya. Amin. Bukan dengan barang fana kau membayar dosaku. Dengan apa? Dengan darah yang mahal. Tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak hidup kita tidak ditentukan oleh materi. Kau menebus itu dengan apa? Oleh segenap kasih dan pengorbananmu. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada pesta-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingin. Karena Allah sangat peduli pada kita. Katakan bersama-sama. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang sudah hadapi. Takkan pernah diri yang lainnya berlumur lagi. Sebab Allah peduli, sebab Allah peduli, sebab setelah kami melihat perjalanan hidup kami Tuhan, kami sadar ternyata di balik segala masalah ini ada satu tangan yang kuat yang tidak pernah melepaskan pegangan dalam hidup kami. Meskipun kami kadang-kadang melepas tangan kami Tuhan, namun ternyata tangan-Mu kuat memegang kami. Atas dasar apa sih Engkau begitu mempertahankan kami Tuhan? Kami penuh dengan kekurangan, kami penuh dengan masalah, dan kami bisa menyadari atas dasar kasih-Mu yang luar biasa dalam hidup kami. Ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya.
95 sampai sekarang dari album. Nah, Bapak Ibu, sebelum kita lanjut lagi, kali ini dengan lagu baru dong ya. Masa penulis lagu nyanyi lagu lama semua ya kan? Jadi kerjanya selama ini bertahun-tahun ngapain Bapak Ibu? Sebelum ini saya mau bersaksi karena saya selalu terkesan kok bisa ya Pak, gereja 10 tahun itu buat saya bukan hal yang main-main. Itu pasti kerja keras, itu pasti dari hati yang begitu mengasihi jemaatnya dari kembali ke batinnya. Yuk jemaat-jemaat dan tamu-tamu juga beliau tepuk tangannya buat pengurus gereja. Semangat gitu ya. Biasa kalau ada kita masalah kan datang ke mereka ya beliau, kok sekali-sekali pujilah dari orang ya kan. Gak salah kok puji manusia, Tuhan gak pernah larang kok sebetulnya puji manusia. Cuma kalaupun tidak dipuji manusia jangan kecewa. Artinya apa? Artinya Tuhan simpan pujiannya buat kita itu nanti. Tuhan cuma nunda. Kenapa? Tuhan mau kasih sesuatu yang spesial cara muji kita. Saya ngalamin. Karena waktu 10 tahun pelayanan saya juga pikir Tuhan 10 tahun nih kira-kira ada nggak sih hal yang gimana gitu ya. Tapi udah pasrah juga ya, udah pasrah, saya udah tahu dan cara Tuhan melihat hati saya, Tuhan melihat iman saya, pokoknya saya taat, saya setia sudah. Cuma pengen aja tuh. Dan saya tidak menyangka ketika saya dihubungi oleh seorang wartawan. Bapak Ibu kenal ke wartawan itu kalau baca Kompas ya, namanya Benz Leo. Beliau wartawan senior dari majalah atau koran Kompas yang sekuler, jadi bukan rohani. Nah, beliau itu bisa dengar tentang saya dan bilang, Pak, mau nggak Bapak kita bikinkan pertemuan untuk merayakan 10 tahunnya Bapak? Saya kaget. Wong saya tidak jemaat aja mungkin nggak tahu lihat saya. Sebelum saya melanjutkan ada sedikit istilah lucu, tapi kayaknya wajahnya agak sedih. Jangan sedih, jangan sedih. Saya nggak sedih lagi. Tapi saking nggak dikenal Bapak Ibu, ada seninya. Waktu itu saya datang sebagai jemaat di tengah Bapak Ibu, lagu sih dinyanyikan. Lagu Sungguh Indah Kau Tuhan. Senang dong? Belakang, saya dari belakang saya bilang, senang banget ya nyanyikan ya. Nggak ada yang seperti selamat ya lagu punya, nggak ada. Nggak ada yang kenal ya kan. Tapi saya kaget waktu lagi ref-nya, waktu tiba-tiba terjadi manifestasi kuasa, kesembuhan luka batin terjadi. Waduh, nangis semua loh. Satu saat teror gereja itu nangis semua, rame kan? Ada yang tinggi, ada yang waduh rame sekali. Saya ikut nangis. Cuma kalau saya nangis happy beda, agak separuh melankolis kan? Bikin lagu itu nangis, aduh Tuhan. Siapa akan begitu sama aku yang udah nangis kita, tapi tak happy. Nah, sebelah saya waktu dulu gereja itu masih bangkunya banyak yang panjang. Sebelah saya di sebelah dan paling belakang masih jarang gendut, ibu-ibu agak gemuk gitu, nangis kenceng pula, merdu lah, kayaknya Batak ibu-ibu ya kan. Batak itu kan oe-nya aja dong, boleh beda saudara. Maaf ya Batak, maaf ya. Itu udah nasib lah, keunggulannya Batak mau diapain ya. Lawan melintang buana di idol deh, kalau gitu ya, emang tugas kalian gitu sobat. Dia lagi asik-asiknya nangis, karena saya nangis, dia nengok saya, dia berhenti nangis. Ngeliatin saya gitu, saya ngerasa kenapa ibu ngeliatin saya, kan lagi asik sendiri. Waktu dia geser-geser, deketin saya dirangkul. Ampuni ya nak, ampuni mungkin orang tua kamu bersalah kamu. Dia kira saya kepahitan juga Bapak Ibu. Saya sampai nangis sampai gitu ya. Mungkin dia pikir dia udah menikah, mungkin dia banyak masalah rumah tangga, nangis wajar. Anak kecil pakai celana pendek di gereja nangis, wah dibuang orang tua nih kan. Nah itu jadi saya waktu ingat Bapak, siapa yang kenal? Tapi ya udah, saya pikir ya udah terserah. Mau di mana acaranya? Di kafe, di tempat umum Pak, nggak boleh di gereja, oke. Tapi saya nggak berani datang tepat waktu. Kalau di gereja kan tepat waktu, takut sepi, takut nggak ada orang gitu ya. Jadi kita telat-telat dikit dengan harapan kalau nggak ada orang mau kabur gitu ya, kan jaga gengsi juga gitu. Ternyata saya kaget, yang datang itu semua infotainment yang kita kenal saat ini. Waktu itu ada 16 infotainment, datang semua kameranya, jet-lag, apa berjejer. Wah saya grogi. Mungkin karena dulu belum ada Ahok ya, kalau ada Ahok saya ada panutan kalau kira-kira kita waduh kamera gimana ya kan. Semua wartawan datang, majalah datang, seluruh termasuk yang majalah politik datang, majalah yang agama seberang juga datang.
Yang tidak datang cuma satu, majalah Playboy nggak datang waktu itu Bapak Ibu. Saya pikir bagus, nggak usah. Apa perlu kita undang? Nggak usah. Dia kan kalau Playboy nggak mau potret biasa tuh, nggak mesti agak-agak gimana gitu ya kan? Oke deh, daripada repot mikirin gaya gitu ya kan? Gaya nggak halal lagi gayanya ya kan, udah nggak mau udah. Datang semua. Dan mereka bertanya, waktu wawancara pertanyaan mereka satu, saya nanya duluan, kok bisa? Saya nggak pernah ikut konser besar, nggak pernah adakan. Saya sebut namanya, kenapa nggak ini. Lalu dia berkata apa? Pak Jonathan, ini bukan bicara soal orang yang pernah ke gereja, Pak. Tahu gereja itu apa? Mungkin juga nggak tahu. Betul-betul kegelapan. Tetapi lagu Bapak bisa sampai ke sana. Jadi Bapak Ibu, jangan pernah ragu-ragu memuji Tuhan. Dunia boleh ngecek kita, tapi Tuhan pakai kita jadi garam dan terang dunia nyata. Yang setuju kata amin, berikan namanya. Jangan pernah ragu memuji Tuhan. Jangan malu setelah rohani dipatuhi. Jangan malu. Dunia cuma ngecek, dalam hati mereka terjamah, kita tidak tahu, betul kan? Kita aja bisa pura-pura gengsi, apalagi mereka nggak mau ngaku kalau mereka terjamah. Mereka akan menghina, fanatik, lu biarin. Orang gue butuh, bilang aja begitu. Tapi ternyata lagu yang kita setel tanpa kita sadar menyampaikan pesan Tuhan yang dahsyat. Nah sekarang giliran mereka tanya, dan mereka nanya saya satu, gimana Pak cara bikin lagu? Lalu saya mengerti kenapa Tuhan begitu seakan saya perlu pengurangan kasih saya langsung karena mujizat. Kenapa? Dari sebanyak lagu yang saya sudah buat, nanti kita besok bahas lagi, saya tidak bisa main musik sama sekali. Dan mereka kaget. Kok bisa? Tuhan kita, Tuhan yang hidup dan ajaib. Berikan beberapa ini. Coba kalau saya dengar dari dulu sudah penuh masih dikatakan dimanjakan Tuhan, dikasih grup yang keren, dikasih tak banyak. Saya tidak bisa bersaksi begitu bahwa Tuhan kita hidup. Orang bilang apa? Kemampuanmu sendiri, betul nggak Bapak Ibu? Justru di tengah kelemahan kita, selama kita punya iman dan kita terus melakukan apa yang Tuhan perintahkan, jadi pelaku firman, Tuhan sendiri yang akan membela kita. Bapak Ibu yang sudah mengenai hal salah, percayalah, suatu saat dunia yang seakan merendahkan kita, kalau Tuhan sudah buka pintu, tidak ada yang bisa tutup pintu. Kalau Tuhan sudah angkat kita, tidak ada yang bisa merendahkan kita. Katakan amin dengan kebenaran. Nah, satu ayat aja malam hari ini kan dong, nggak afdol Bapak Ibu. Kita sudah di hamba Tuhan bertahun buka ayat aja enggak Bapak Ibu. Biar istirahat sebentar musiknya. Sebentar, 5 menit, ya mau ke WC cepat. Kita ngerti loh, lapar bisa ditahan, haus bisa ditahan. Makanya Yesus pun baik, ada puasa makan, ada puasa minum. Enggak pernah kan Yesus kasih puasa ke WC. Laka itu kita saudara. 1 Korintus 4 ayat 20. Karena banyak orang bicara soal hadirat Tuhan, kayaknya hadirat Tuhan. Bapak Ibu tahu gak sih, waktu worship leader aja kita, mari kita masuk hadirat Tuhan. Masuk kemana? Ayo kita sambut hadirat Tuhan. Apanya yang disambut? Itu enggak? Kadang-kadang kita saking kata-katanya indah, ya kan? Sehingga kita nggak ngerti maksudnya. Itu yang saya pelajari ketika saya tahu rahasianya. Itu kenapa saya begitu ngotot melayani, menulis lagu. Orang kenal nggak kenal bodoh, karena saya ngerti akhirnya. Oh, saya ngerti ini Tuhan. Yaitu apa? Dikatakan apa? 1 Korintus 4 ayat 20. Sebab apa? Sebab kerajaan Allah bukan terdiri dari, bukan soal liriknya, bukan soal kata-kata yang bagusnya, tapi terdiri dari puasa. Kenapa Bapak Ibu bisa ngalamin begitu dahsyat hubungan dengan Tuhan? Begitu banyak ngalamin mujizat tanpa sadar, itu berasal dari hadirat Tuhan waktu kita menyembah Tuhan. Waktu kita bicara soal menyembah Tuhan, masuk hadirat Tuhan, puasa terjadi dalam kehidupan kita. Amin. Itu tujuan menyembah. Ketika saya ngerti bahwa tujuan menyembah itu bukan hanya kepentingan Tuhan, tapi adalah kepentingan kita sendiri. Tuhan kita adalah Tuhan yang walaupun manusia menyembah tidak menyembah, dia tetap Tuhan adalah Tuhan. Setuju Bapak Ibu? Ketuhanannya Tuhan tidak tergantung dari kita. Kalau Tuhan mau orang menyembah dia, memang Tuhan mau gitu ya. Memang lagi butuh gitu loh. Butuh doang bahasanya dulu. Seandainya ya dia. Dia punya malaikat, betul Bapak Ibu? Yang 24 jam menyembah dia siang dan malam.
Apa kurangnya? Kita disuruh berdiri 2 jam nyanyi terus, pasti juga belehek, betul nggak? Aus pasti kita ya kan. Aduh, ini worship leadernya tega bener ya, narsis bener sih gitu ya kan. Kurang perhatian kayak bisa begitu ya kan, diomelin. Kenapa 2 jam nggak berhenti? Malaikat 24 jam menyembah Tuhan. Kenapa lagi Tuhan butuh seorang Jonathan untuk menyembah Dia? Karena Tuhan tahu penyembahan itu mendatangkan kuasa bagi kita. Makanya tidak heran dia Nasution pernah bersaksi. Salah satu kuasanya apa? Ya sederhana aja. Kuasa keselamatan. Itu paling besar. Jadi jangan lagi ada penyembah Tuhan yang bisa berkata, aku kok nggak ngambil kuasa apapun ya. Tidak. Minimal satu kuasa terbesar sudah kita alami, yang namanya keselamatan. Tadinya kita masih bukan cuma kita, orang lain juga masuk neraka semua. Kenapa kita yang dipilih Tuhan? Kok bisa ya mau terima Yesus? Betul Bapak Ibu? Kok bisa? Kok yang lain nggak mau? Padahal mereka lebih kaya, lebih baik, lebih pintar. Kenapa pilihnya kita? Karena kita mengalami kuasa itu. Dan kuasa itu selalu ada kuasa keselamatan seperti Nasution dulu berkata waktu menikah dengan Minggusta itu dia katakan, agamamu, agamaku. Ya kekeh, nggak mau pindah. Meskipun diinjili dengan berbagai gaya dan metode, tetap tidak mau pindah. Tapi kemudian dia dengar lagunya begini. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Mungkin Bapak Ibu ingat waktu pernah sadar. Dia bilang dia cerita sama suaminya. Dia cerita. Aduh mas, aku dengar lagu Tuhannya baik. Yang mana? Betapa besar kasih pengampunan, aku mau Tuhan yang itu. Ya itulah Tuhan Yesus yang ceritakan dalam Minggus ya kan. Tanpa kita sadar, puji-pujian menentangkan kuasa dan hidup kita. Besok saya akan bahas lebih lagi mengenai apa aja kuasanya dan gimana cara terimanya, supaya Bapak Ibu ketika datang ke gereja tidak lagi bosan. Kenapa kita bosan datang ke gereja? Karena kita yang dilihat hanya di depan mata. Ya kalau di depan mata pasti bosan deh. Saya juga bisa hafal di sini kayak gimana kebaktiannya, betul? Pasti puji-pujiannya slow dulu. Habis slow kenceng ya kan? Habis kenceng persembahan nih, ya kan? Habis persembahan kalau paling udah kesusun. Kalau setiap minggu kita hanya begitu pasti bosan. Akhirnya WL-nya harus cari cara kreatif. Ya nggak bosan gimana? Kadang-kadang ngelawak, kadang-kadang bikin sulap, mungkin gitu Bapak Ibu ya. Pokoknya usaha saya nggak bosan. Tapi kalau jemaat Tuhan ngerti, tujuan penyembahan adalah supaya kita mengalami kuasa-kuasa yang dahsyat di hidup kita. Nggak bakal kita dalam penyembahan itu membosankan. Malah kalau pengen tiap hari menyembah Tuhan, kenapa? Mujizatnya nyata, berkatnya dalam kehidupan kita. Gimana taunya? Datang besok. Ya kan. Ini kayak iklan aja, nggak apa-apa TV aja di iklan, kenapa kita mulai iklan Bapak Ibu ya kan? Nah, salah satu contoh yang saya mau katakan kuasanya adalah Yesaya 5:1-3. Yesaya 5:1-3. Memang saya dikatakan di sini hari ini konser ya, tapi saya bikin lagunya berdasarkan firman. Jadi saya sebetulnya bukannya sharing. Yesaya 5:1-3. Saya cuma cerita, ini loh latar belakang lagu ini. Cuma karena latar belakang firman ya kayak khotbah Bapak Ibu. Ya pun mau khotbahnya banyak alasan ya. Yesaya 5:1-3, padang gurun menjadi tangan Tuhan. Lagunya boleh mainkan. Kalau kata saya lupa nyanyi khotbah dulu. Sebab Tuhan menghibur Sion. Beda kan kalau ada keyboard itu ngomong jadi beda Bapak Ibu. Sebab Tuhan menghibur Sion, menghibur segala reruntuhannya. Ia membuat padang gurunnya seperti taman Eden, dan padang belantaranya seperti taman Tuhan. Di situ terdapat kegirangan dan sukacita, nyanyian syukur dan lagu yang nyanyi. Salah satu kuasa yang umat Tuhan terima adalah kuasa mengubah padang gurun menjadi taman Tuhan. Ada seorang yang namanya Bob Chandra, saya tidak bisa lupakan dan saya selalu cerita kemana-mana sebab saya sendiri terpesona. Bob Chandra, Bapak Ibu tahu, itu adalah seorang motivator yang terkenal di Jakarta. Ya, motivator termuda di Asia loh. Dan dia umur 21 tahun sudah jadi milioner. Kenapa? Gak bisa share. Bes. Oke, tetap merdu kok suara saya. Dia lagi ngetes suaranya asli apa enggak. Puji Tuhan. Ini kan suara ini mic urapan sudah dipegang WL di sini, mana urapan ya. Nah Bapak Ibu, waktu itu Tuan Chandra mau ketemu saya dan berkata begini. Beliau mengundang saya, waktu sekretarisnya dan berkata hal yang mengagetkan saya. Dia berkata, Pak Jonathan, saya mau dong nyanyi lagu rohani. Saya kaget, motivator terkenal dunia mau nyanyi lagu rohani.
Karena jemaat suruh nyanyi aja ogah-ogahan kadang-kadang ya kan. Ini mau nyanyi, kenapa? Waktu saya tanya dia mungkin masih belum terlalu kenal saya, ngomongnya agak gimana ya, ceritanya waktu dia masih gini. Sebab ini Pak Jonathan, lagu-lagu Pak Jonathan itu terkenal bahkan di orang marketplace, orang dunia kenal, orang sekuler tahu. Oh iya, saya ini baru tahu dari dia. Iya Pak, dia bilang, waktu saya motivasi orang bisa jangan bilang ini. Iya, seperti lagunya Pak Jonathan Prawira, Ku Tak Akan Menyerah. Seperti lagunya Pak Jonathan Prawira, Mujizat Ku Nyata. Selalu ngomong begitu. Oke. Kemudian saya membuat lagu untuk beliau, dan beliau ketika di studio rekaman dia tiba-tiba ngomongin, Pak Jonathan, lagunya kok JP banget ya. Apalagi JP, saya bilang kalau Jupe saya tahu ya kan. Kalau DP, Dewi Persik saya tahu JP. Oh JP itu Jonathan Prawira. Ya Allah ya kan, bikin orang GR aja. Kenapa Pak? Dia bilang, rupanya dia koleksi album saya. Dan dia berkata begini, Pak, tanpa orang tahu, sebetulnya dia waktu milioner 21 tahun pernah jatuh miskin lagi. Salah investasi. Salah taruh investasi, miskin, habis. Tapi apa yang terjadi? Responnya ketika mengalami hal itu bukan lari dari Tuhan, justru tambah datang sama Tuhan, tambah menunjukkan kepercayaannya, dipulihkan Tuhan, menyembah Tuhan terus dengan lagu rohani, dikuatkan kembali, imannya bangkit kembali. Dan dia kata apa yang terjadi? Sekarang dia ngerti kekayaannya sudah lebih dari sebelumnya, tapi dia tahu sekarang bukan karena kepintaran atau kerja keras, karena pernah gagal, tapi karena Tuhan yang memberkati berlimpah-limpah. Lalu saya mau katakan pada Bapak Ibu, kalau Bung Chandra bisa mengalami hal seperti itu, penyembah Tuhan di tempat ini mestinya mengalami hal yang lebih dahsyat lagi. Mari kita menyembah Tuhan. Di saat ku berbeban berat,
karena gagah kami Tuhan, bukan karena kuat kami, namun karena penyertaan-Mu sempurna dalam hidup kami. Mari kita angkat suara kita katakan, penyertaan-Mu sempurna, rencana-Mu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai, inginku selalu bersama, rasakan keindahan anugerah hadirat-Mu, Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rencana-Mu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai, inginku selalu bersama, rasakan keindahan anugerah hadirat-Mu, boleh jadi satu lagu lagi Bapak Ibu? Ya, nanti kita buka ayat lagi Bapak Ibu ya kan? Karena ada satu lagi kuasa yang umat Tuhan itu tahu umat Tuhan sangat perlukan, yaitu kuasa yang ada di firman Tuhan. Kita buka Mazmur, jangan Mazmur deh, 2 Samuel. Karena ini janji Tuhan luar biasa. Saya tiba-tiba Tuhan ingatkan 2 Samuel 6 ayat 10 sampai 11. Karena juga saya ngerti banyak umat Tuhan mungkin berpikir, saya sudah menyembah Tuhan, saya sudah berdoa udah, ya, perpuluhan juga sudah, saya sudah memuji, sudah, apa sih yang kurang? Kenapa masalah saya masih ada? Oke, mari kita buka sebentar. 2 Samuel 6 ayat 10. Nah, musiknya boleh iringi terus. Salah satu kuasa yang dahsyat saya katakan malam ini adalah rumah berkat. 2 Samuel 6 ayat 10 ada satu kejadian yang tidak enak. Sebab itu Daud tidak mau memindahkan tabut Tuhan itu ke tempatnya ke kota Daud, tetapi Daud menyimpang dan membawanya ke rumah Obed Edom, orang Gad itu. Ada satu kejadian yang mengiringi tragis. Daud dengan perjuangannya susah payah merebut tabut Tuhan. Tahu tabut Tuhan, tahu perjanjian Tuhan, lambang kehadiran Tuhan. Wah, berarti kan Daud itu sangat menghormati Tuhan, betul Bapak Ibu ya kan? Dia dengan perjuangan loh berhasil merebut. Sekarang hatinya, waduh, seperti Bapak Ibu mungkin membangun gereja ini dengan perjuangan, melayani dengan perjuangan, membangun rumah tangga dengan perjuangan. Ini yang Daud lakukan, dan dia berhasil buat tabut dengan hati gembira. Tapi di tengah jalan kemudian tabut Tuhan ini mau jatuh. Tetapi ada satu dengan yang baik, imamnya pegang, dan ternyata dia mati. Wah, Daud kecewa. Kok Tuhan menghina? Persis kayak kita. Kita sudah lakukan semua yang kita pikir menyenangkan Tuhan, tapi kok masih ada aja masalah terjadi. Wajar, Bapak Ibu sedang alami itu hanya Tuhan. Tidak, kita tidak akan bisa berpetir lagi. Tapi kenapa? Karena seringkali penyembahan kita memang kelihatannya baik, tapi bukan itu yang Tuhan mau caranya. Cara kita melakukan sesuatu bukan seperti yang Tuhan mau. Saya ingat ada satu kisah seorang yang sangat kaya di Surabaya waktu itu, pesta pernikahan 40 tahun. Berarti itu apa ya Bu? Mas juga belum ya, 40 tahun. 40 tahun. Jadi waktu dia undang semua teman-teman pebisnisnya, semua rekan-rekan bisnis, rame satu restoran penuh di Surabaya. Lalu kemudian
Dia sediakan hadiah kejutan untuk istrinya yang duduk dengan manis di sebelahnya. Saya persembahkan hadiah yang terbaik yang bisa saya pikirkan untuk istri saya. Jadi dia yang sudah menemani saya selama berpuluh-puluh tahun pernikahan. Jadi ada tutupan gitu. Waktu dibuka, diberikan, wah orang udah dengan apa ya, kasih apa, mungkin kunci mobil ya apa. Waktu dibuka, gulai kepala ikan. Gulai kepala ikan. 40 tahun menikah dikasih gulai kepala ikan. Istrinya nangis, langsung nangis. Ketahuan ya, nangis sedih lah, ketahuan banget. Tapi teman-teman dari pihak yang laki-laki tepuk tangan kencang sekali. Kenapa? Karena temannya tahu selama mereka pergi makan sama pebisnis ini, apapun dia bagi, asal satu nggak bakal dibagi ke temannya. Gulai kepala ikan. Nggak bakal dia mau kasih siapapun. Kalau berantem. Pokoknya dia sangat suka gulai kepala ikan. Tidak seorang pun yang mau dibagi sama dia. Jadi kalau dia pesan buat dia sendiri, yang lain boleh ambil aja. Ini buat saya. Saking doyannya sama gulai kepala ikan. Jadi temannya tahu ternyata memang si suami seolah memang berikan yang terbaik yang dia memang ini saya nggak pernah kasih siapapun, tapi demi istrinya ini makanlah bagian yang saya suka. Tapi istrinya nangis, kenapa? Bukan itu yang dia pengen, betul kan? Bapak ibu, dua-duanya nggak ada yang salah kan? Suami yang nggak salah, istrinya nggak salah. Demikian juga Tuhan. Seringkali kita pikir tarian kita menyenangkan dia, nyanyian kita menyenangkan dia. Bukan, ketaatan kita itu yang menyenangkan Tuhan. Ketika Daud nggak ngerti, dia masih belum ngerti. Tapi Tuhan gimana reaksinya? Saya senang reaksi Tuhan. Tuhan tuh berjiwa besar. Kalau saya nih jadi Tuhan, dia Daud ngambek, yang gue bunuh juga bukan lu. Betul nggak Bapak Ibu ya kan? Orang Jakarta Betawi kayak kamu sama Ahok kan. Yang gue bunuh juga bukan lu, Daud. Suka-suka gue dong. Begitu aja belagu amat sih. Udah, gue ganti orang lain. Tidak, lihat ada terjadi. Oke, dia dibuang oleh Daud. Daud ngambek, putusin hubungan dengan Tuhan. Lu gue end, kata Daud. Kita bahasa baru saudara. 6 ayat 11, lihat apa reaksi Tuhan. Lihat responnya Tuhan. Setelah disakiti oleh Daud, diusir. Dia apa? 3 bulan lamanya tabut Tuhan itu tinggal di mana? Rumah Obed-Edom. Dikucilkan ada, tapi apa jadi? Orang gak itu, dan Tuhan memberkati Obed-Edom dan seisi. Artinya apa? Tuhan cuma bilang sama Daud, kamu buang saya, kamu yang rugi. Betul nggak Bapak Ibu? Orang kafir, orang gak kenal Tuhan, Tuhan berkati karena menerima Tuhan di rumahnya. Kuncinya penyembahan bukan cuma di gereja, bagaimana di rumah kita. Setiap hari kita menyembah Tuhan. Ketika saya mengerti kita menyembah Tuhan, tabut perjanjian itu tengah kita, maka berkat Tuhan ada. Kalau berkat Tuhan di orang kafir terjadi, maka orang berkat Tuhan pasti terjadi di rumah-rumah orang yang benar. Yang setuju katakan amin, berikan kemuliaan. Malam hari ini kita jangan cuma menyembah di sini. Mulai sekarang berkomitmen datangkan perjanjian, tabut perjanjian Tuhan di rumah kita melalui penyembahan kita setiap hari. Setuju Bapak Ibu? Inilah rahasia puasa, salah satu rahasianya. Itu kenapa ketika saya bikin CD, saya katakan bikin CD menjual itu, saya katakan Bapak Ibu jangan merasa membeli. Rugi kan cuma merasa membeli. Membeli sudah selesai. Bapak Ibu sedang menabur pekerjaan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Jadi menabur pekerjaan Tuhan untuk apa? Dipakai sebagai mesbah setiap hari. Sebab saya rindu bukan cuma orang lain yang mengalami. Kalau saya datang ke tempat ini Bapak Ibu, artinya Bapak Ibu harus mengalami kuasa Tuhan agar rumah kita menjadi rumah berkah. Berikan kepada nama Tuhan. Satu lagu terakhir buat kita malam hari ini. Sampai ketemu besok ya Bapak Ibu ya. Kau telah menempatkan diriku di dalam satu keluarga untuk memberkati hidupku di bumi seperti di surga. Sekali katakan kau telah menempatkan diriku
engkau akan lemah. Dengan mengandalkan kepintaran sendiri engkau akan kalah. Engkau kalah modal, kalah kekuatan dengan orang dunia. Tapi engkau punya Tuhan sumber berkat. Tapi jika engkau rindu diberkati dalam dunia dagangmu, diberkati dalam pekerjaanmu, diberkati dalam sekolahmu, diberkati dalam pelayananmu, mulai dari rumahmu. Tuhan berkata banyak umat Tuhan saat ini sendiri-sendiri, suaminya sendiri, istrinya sendiri, berjuang anaknya sendiri, tidak ada kekompakan. Mereka memang satu rumah tapi gak kompak lagi. Masing-masing merasa benar sendiri, masing-masing mau gunakan caranya sendiri. Ingat, engkau mungkin penyembahan engkau mengira sudah lakukan yang terbaik buat Tuhan, tapi yang Tuhan lihat adalah keadaan rumah. Karena Tuhan sendiri menganggap menghargai arti keluarga. Bukankah Tuhan menganggap dirinya Bapa dan memanggil kita anak-anaknya? Artinya apa? Tuhan menghargai yang namanya nilai keluarga. Bukankah Yesus berkata, bahkan siapa yang mengasihi Bapa, melakukan pekerjaan Bapa, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Karena Yesus menghargai nilai keluarga. Jangan izinkan gara-gara masalah dunia, jangan izinkan gara-gara masalah sakit hati menghancurkan nilai keluarga dalam rumah kita. Banyak saat ini yang sedang berusaha iblis jatuhkan rumah tangga. Mari merenung lagi. Gunakan momen ini, perkuat pertahanan kita, perkuat markas besar kita. Terus mulai pikirkan, Tuhan, bagaimana caranya supaya aku menyenangkan Tuhan dalam rumah kami. Bapak Ibu, saya pernah bertanya kepada Tuhan, kalau tulis biografi kita, pas kita tidak mau aib kita ditulis, betul nggak Bapak Ibu? Aib masa lalu kita nggak mau ditulis, kalau bisa, yang bagus-bagus. Tapi kenapa Alkitab mencatat rumah tangga Yesus, bapak ibunya pernah keadaan mau bercerai? Malu nggak sih Tuhan? Kenapa Tuhan kok bukakan itu? Yusuf mau menceraikan Maria, kenapa? Karena Tuhan mau kasih lihat, kalau Yesus pun rumah tangga krisis, tapi toh bisa diselesaikan. Bukankah apapun rumah tangga kita, Tuhan bisa pulihkan menjadi rumah berkat? Yang percaya yang mau katakan amin. Katakan amin, berikan kepada bagian nama Tuhan. Sebab itulah aku dan rumahku akan menyembah dan melayanimu. Akan melihat rumah ini menjadi rumah bekas. Sebab itulah aku dan seisi rumahku akan menyembah dan melayanimu. Semua orang akan melihat rumah ini menjadi rumah. Angkat tangan kita, terima berkat katakan. Sebab itulah aku dan seisi rumahku sembah Dia akan menyembah dan melayanimu. Semua orang akan melihat rumah ini menjadi rumah. Gereja ini akan menjadi rumah berkat. Gereja ini menjadi, hidup kami akan menjadi rumah berkat. Hidup kami menjadi rumah berkat. Kita berdoa. Pertama-tama, hamba mengucapkan syukur atas kesehatian jemaat dan gereja-gereja di kota ini, sehingga mau bersama-sama merayakan 10 tahun gereja ini. Biarlah nilai kekeluargaan juga terjadi di kota ini, bahwa kami memandang sesama di gereja lain itu keluarga kami juga. Kami memang tahu Tuhan berikan panggilan yang berbeda-beda,
tapi kami satu keluarga. Biarlah Tuhan melihat di mana kami berada. Biarlah kami memandang suatu nilai keluarga di mana kami ada, sehingga kami tidak kesepian. Engkau yang sedang kesepian, yang perlu kau lakukan hanya buka hatimu. Terimalah orang-orang di kiri kananmu sebagai keluargamu. Engkau yang merasa sendiri, yang merasa yatim piatu, ketahuilah Tuhan berkata, sekalipun ayahmu meninggalkan dan ibumu meninggalkan kau, Tuhan tidak pernah meninggalkan kau. Selalu ada keluarga. Itu yang harus bertahan. Tuhan terus bicara. Biar pemulihan terjadi di tengah kami, Tuhan. Mulai malam hari ini Tuhan mau, ayo kita pikirkan bagaimana berkata pada keluarga. Bagaimana suatu relasi yang baik. Kalau Tuhan Yesus aja menjaga kata-katanya setiap kali bicara dengan kita, hati-hati dia ngomongnya. Bagaimana kita ngomong dengan keluarga kita? Tidakkah Tuhan Yesus sudah berikan teladan yang baik dalam perkataan penuh kasih? Tapi Tuhan ngerti engkau mengalami pahit hati. Sebab itu ayo sembah Dia. Ketika tabur perjanjian itu memulihkan hidupmu, maka itu akan menjadi berkat bagi rumahmu juga. Jangan mau rugikan Tuhan. Dunia sudah penuh dengan persaingan yang ketat. Kalau engkau tidak diberkati Tuhan, siapa lagi yang mau berkati engkau? Terima kasih Tuhan, hambamu selesai berbicara ini, selesai mereka. Tapi Roh Kudus engkau tetap melayani mereka. Engkau tetap menguatkan mereka. Biarlah hari ini bukan cuma selesai hari ini, tapi harinya adalah momen dimulai kami menjadi penyembah dalam roh dan kebenaran lagi Tuhan, dan mengalami kuasa-kuasa yang dahsyat. Tuhan pimpin terus umatmu, Tuhan pimpin hambamu supaya esok hari kami akan mengupas tentang power of worship, kuasa dalam penyembahan itu. Dan biar itu terimpartasi di setiap hamba-hamba Tuhan, umat Tuhan di kota ini ya Tuhan. Sehingga kami bukan hanya menjadi pribadi yang hanya sekedar bertahan hidup, tapi menjadi pribadi yang mengalahkan dunia. Karena Tuhan kami adalah Tuhan yang mengalahkan dunia. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan, hambamu juga berdoa. Biarlah sini di depan Tuhan berkati, sehingga umatmu yang memakainya Tuhan, api kemuliaan turun atasnya sebagai mesbah Tuhan, supaya bukan cuma mengucap atau yang lain yang mengalami kuasa, umatmu Tuhan di tempat ini juga mengalami kuasa yang dahsyat. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap terima kuasa, kita katakan amin. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan, Tuhan yang dahsyat. Terima kasih, selamat ulang tahun yang ke-10. Silakan berdoa. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji Tuhan. Yang terhormat Bapak Ibu, Saudara dan Saudara sekalian, dan tamu undangan yang saya hormati. Puji Tuhan, kalau acara HUT ke-10 GPI Sabarajaya Kidul boleh berjalan dengan lancar dan nama Tuhan dipermuliakan. Saya selaku Ketua Panitia HUT GPI Sabarajaya Kidul mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara sekalian atas dukungannya, partisipasinya, dan bantuannya, baik secara pikiran, tenaga, waktu, bahkan dana, dan terutama doa bagi panitia dan para tamu undangan. Apabila dalam acara penyelenggaraan ulang tahun GPI Sabarajaya Kidul banyak kekurangan di sana sini, kami mohon maaf. Demikian sambutan saya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Sinaman Tuhan, lawatanmu Tuhan buat kuasa-Mu yang Kau curahkan buat kami, buat hadirat-Mu yang terus melingkupi tempat ini, bahkan hidup kami pribadi yang sudah hadir malam hari ini. Kami sungguh bersyukur Tuhan, Kau sudah utus hamba-Mu Bapak Jonathan Prawira dari jauh hingga tempat ini. Kami boleh bersama-sama menikmati dan kami boleh bersama-sama mengerti bahwa Engkau sungguh luar biasa. Hati kami untuk berkat Tuhan dalam nama Yesus. Sebentar kami pulang ke rumah kami masing-masing. Pimpin kami dalam perjalanan, tutup pukul oleh kuasa darah Tuhan Yesus, sehingga dijauhkan dari jahat, roh maut, kecelakaan, kerusuhan, kejahatan, semua dipatahkan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih
Mari saudara kita angkat hati dan jiwa kita sekalian. Pulang dan terimalah rahmat berkat anugerah Bapa Surgawi, kasih sayang Tuhan Yesus, Roh Kudus menyertai saat ini sampai selama-lamanya. Baik itu kurang dan mau berkat kehidupanmu, berkat rumah tangga, berkat kesehatan, berkat usaha pekerjaan, sampai anak mantu cucu diberkati Allah malam. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Kita sama-sama ucapkan amin. Tuhan Yesus. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya. Dalam setiap perkara ku percaya, tak ada yang mustahil